Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh sederek-sederek pecinta Tosan Aji. Kali ini kita ada beberapa barang antik. Yang ini ada gelang temuan atau kelat bau atau sejenisnya. Biasanya rekan-rekan pecinta Tosan Aji menyebutnya seperti itu. Kira-kira yang seperti ini temuan. Ini temuan darat yang menemukan kemarin sudah agak lama. Itu teman saya sendiri. Itu di daerah Sragen, bagian agak ke barat agak ke utara, kira-kira seperti itu. Untuk detailnya, untuk tepatnya saya tidak enak untuk menanyakan lebih detail. Kondisi bilah seperti ini, yang ini. Nah, ini tidak bulat 100% ya, bagian yang sini itu agak lebih gepeng, jadi kalau sini lebih lebar gitu. Seperti ini kira-kira bentuknya. Nah, ini masih berkarat sekali. Nah, ini kan bagian sini itu cenderung gepeng, bagian yang sini cenderung lebih bulat. Nah, seperti itu. Ini masih berkarat, tapi berkaratnya seperti ini diperkirakan dari bahan perunggu. Nah, seperti ini. Ini juga lah, ini kan sudah mengelupas. Kalau dipukul-pukul bisa melupas. Setebal ini kira-kira untuk karatnya. Setebal ini kira-kira. Jadi bisa mengelupas seperti ini. Kalau dikelupas terus kemudian digosok, saya kira masih jadi halus, jadi bagus. Nah, seperti ini kondisinya. Kalau yang ini agak beda sendiri. Ini cenderung bulat seperti gelang zaman sekarang. Yang satu ini, kalau yang ini tadi cenderung bagian sini itu lebih tipis, bagian sini lebih datar, baru bagian sini yang membulat gitu. Kira-kira seperti itu. Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk diklik like, subscribe, dan pencet tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan video berikutnya. Seringkali rekan-rekan memahari Tosan Aji kecewa karena dianggap tidak sesuai dengan keterangan. Tetapi kalau pendapat saya pribadi sebetulnya bukan tidak sesuai keterangan, tapi mungkin saja pemberi keterangan itu tidak tahu atau dan lain sebagainya. Kalau tips saya sendiri memahari keris itu memahari suka. Yang dimahari itu sukanya, bukan kerisnya. Maksudnya keris seperti apapun saja, kalau suka silahkan dimahari, kalau tidak suka jangan dimahari. Untuk keterangan dari pedagang atau dari rekan-rekan senior atau dari kurator museum terdekat itu sebagai referensi saja. Intinya suka dan tidak suka. Kalau suka silahkan dimahari, kalau tidak suka jangan dimahari. Toh tidak ada paksaan untuk memahari keris dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu tips saya supaya tidak kecewa waktu memahari keris. Keris baru, keris lama ada pecintanya masing-masing. Tidak bisa keris baru jelek misalkan seperti itu, juga tidak bisa. Atau ya ada yang bilang keris lama tidak semuanya pusaka seperti itu misal. Kalau tidak pusaka ya pasti sudah habis untuk kerja zaman dulu. Cuma sekedar mengingatkan bendera merah putih punyanya Indonesia itu pusaka. Itu ya maaf cuma 2 lembar kain yang dijahit. Itu pusaka itu. Karena ya dipusakakan melewati masa yang sangat panjang. Kalau itu tidak jadi pusaka ya sudah jadi hancur, jadi kain yang sudah rusak karena dipusakakan awet sampai sekarang. Kira-kira seperti itu. Tentu saja perbedaannya ada beda, misalkan keris pusaka Keraton Jogja dengan keris pusaka sesepuh desa, tentu saja kualitasnya ada perbedaannya, tidak bisa disamakan. Kira-kira seperti itu. Nah, kali ini kita ada Tosan Aji ini
Kira-kira warangka seperti ini ada sebagian pecinta tosan aji yang menyebut dengan sebutan warangka ladrang. Ini pendoknya pendok blewa yang seperti ini. Ada tataannya juga. Nah, ini tataannya seperti ini. Ini sebetulnya iras sampai sini, tapi potongannya di sini. Nah, ini pendoknya badiannya seperti ini. Bisa rekan-rekan nilai sendiri, bisa rekan-rekan amati. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk warangkanya warangka lamen. Kayunya terkesan sangat keras, terkesan sangat kuat. Kalau orang desa ada yang menyebutnya, istilahnya kayunya geli. Jadi terkesan geli kalau orang desa seperti itu. Jadi beda, ini terkesan halus, terkesan keras gitu. Nah, ukirnya seperti ini, gagangnya ada yang menyebut gagang, ada yang menyebut ukir. Seperti ini. Nah, mendaknya seperti ini. Kita lihat bilahnya. Keris lo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Keris lo 13 dengan rincian kembang kacang, jalen, lambe gajah, sogokan rangkap, greneng, serewean. Oleh sebagian pecinta tosan aji ada yang menyebut dengan sebutan keris sengkelat. Nah, seperti ini. Ini keris ini ada kelebihannya, ada keunikannya. Kembang kacangnya seperti ini. Ada sebagian pecinta tosan aji yang menyebut dengan sebutan kembang kacang gelung wayang. Tapi monggo rekan-rekan bisa dicari referensi sendiri, bisa didiskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing. Bilahnya kira-kira seperti ini. Ini pamornya belum terlihat kondisi rawatan orang desa, tapi cukup terawat, termasuk cukup utuh untuk keris tua. Ini saya dekatkan, bisa rekan-rekan amati untuk pamornya. Oh ya, ukurannya kira-kira segini. Ukurannya kira-kira segini, hampir 2 jengkal. Ini saya dekatkan, bisa rekan-rekan amati untuk besinya, untuk pamornya, untuk diperkirakan kondisi keris ini. Nah, seperti ini kondisinya. Nah, ini dari dekat seperti ini. Termasuk sangat utuh untuk keris ini, untuk golongan keris tua. Soalnya ya memang tidak bisa disamakan dengan keris muda. Kalau disebut utuh, kata utuh sepertinya cocok untuk keris muda, karena keris tua memang tetap ada kekurangannya biarpun sedikit, karena sudah melewati masa yang panjang. Tapi kalau disebut termasuk utuh untuk keris tua mungkin lebih tepat. Kira-kira seperti ini, bisa rekan-rekan amati, bisa rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing. Nah, seperti ini. Seperti ini kondisinya. Keris lok 13 dengan seperti ini, ada yang menyebut dengan sebutan keris sengkelat. Namun untuk sedikit pengetahuan saja, ada sebagian sesepuh yang dulu malah menyebut dengan sebutan keris parung sari. Tapi kalau saya cenderung keris seperti ini keris yang sengkelat. Jadi ada sebagian sesepuh yang menganggap bahwa keris yang sekarang banyak disebut sengkelat itu mereka menyebutnya malah parung sari, dan keris parung sari yang sekarang banyak disebut itu mereka menyebutnya sengkelat. Jadi istilahnya terbalik. Tapi monggo rekan-rekan bisa nilai sendiri, bisa didiskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing. Kalau saya cenderung keris yang seperti ini keris sengkelat. Bagian sor-sorannya seperti ini, kembang kacangnya seperti ini. Ada sebagian pecinta tosan aji yang menyebutnya dengan sebutan kembang kacang gelung wayang.
Tapi monggo, saya menerima koreksi, saya menerima masukan dari rekan-rekan, atau rekan-rekan punya masukan sendiri, punya ide sendiri, monggo silahkan. Bilahnya kira-kira seperti ini, termasuk utuh untuk keris tua. Kita lihat besinya. Bagian wuwungan gonjonya seperti ini, ekor gonjonya melebar, besinya termasuk besar, termasuk baik. Video kali ini cukup sekian. Untuk kurangnya saya mohon maaf, silahkan didiskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing, silahkan dinilai sendiri. Terima kasih.